Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Muhammad Zakyudin dan kawan saya. Dan saya Farhami Suabianto. Kami dari Broadband Multimedia 4A, angkatan tahun 2020. Pada proyek kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek akhir mengenai website uh, Stack Developer atau Mongo, Express, React.js dan juga Node.js, yang mana Mongo dan juga Node.js bertindak sebagai backend dan juga React.js dan juga Express bertindak sebagai frontend. Oke, di sini saya akan membuka foldernya. Saya menyimpannya di sini, kemudian saya open. Sini sudah terbuka. Jadi bisa lihat di sini ada client, kemudian node module, dan ada beberapa folder di bawahnya, package, profile, dan lain-lain. Kemudian server juga. Jadi untuk folder client ini adalah folder front end, yang mana isinya adalah HTML, kemudian beberapa halaman-halaman website yang nantinya akan ditampilkan. Kemudian untuk yang di bawahnya ini terfokus pada server.js. Server.js ini adalah backend setting gitu ya. Di sini ada setting database, kemudian ada setting port juga. Di bawah ada setting port. Kemudian di sini juga ada setting-setting untuk memanggil database-nya. Gitu. Oke, langsung kita coba. Kita buka terminal dulu yang pertama. Kita buka dua terminal. Yang pertama untuk front end, yang kedua untuk back end. Front end kita di sini menggunakan .kit. Caranya kita ls dulu, kita cek, kemudian kita masuk ke folder client, cd client, kemudian npm untuk menjalankannya kita npm start. Tapi sebelumnya, jika di dalam folder client ini belum ada node module, maka kita harus menginstalnya dulu dengan menuliskan npm install. Kita start. Oke, sudah berjalan. Nanti akan muncul di bagian sebelah sini. Sembari nunggu, kita coba buat start backend-nya gitu, database-nya. Sini kita node index. Kalau filenya itu index, karena saya di sini filenya server, maka node server. Oke, ini sudah terhubung ke dalam database. Kemudian untuk kalau misalkan teman-teman mau ganti namanya, itu di bagian package.json juga harus diganti ya teman-teman, jadi server.js. Oke, kita coba register di sini. Untuk nama misalkan IPS ya. Kemudian emailnya yang ini, passwordnya A B C D E F misalkan 20, huruf besar semua, A B C D E F 20. Kita register, berhasil terdaftar. Silakan sekarang login. Nah, ini akan otomatis yang tadi itu sudah masuk ke bagian database. Gitu. Seperti yang dibilang di sini, dia akan masuk ke Mongo dengan database bernama Wartegin. Kita coba cek. Di sini ada database pertama Wartegin. Kita refresh. User, nah di sini sudah terdaftar. Name-nya IPS. Kemudian untuk email Mong 198 Mong, kemudian passwordnya ABCDF 20. Oke, mungkin untuk
Penjelasan front end-nya bisa dijelaskan oleh teman saya Farhan. Iya, untuk front end-nya di sini terdapat tampilan awal ya, yang di mana di sini tampilan login. Coba dulu Bang Jaki tolong masukin emailnya yang Oke, tadi siap. sudah didaftarkan di server MongoDB-nya Oke, siap. Login. sesuai passwordnya. Sebelumnya kalau password salah dulu ya. Iya, kalau passwordnya salah dia akan muncul alert seperti di atas, masukkan password dengan benar. Yang mana password ini sesuai dengan yang sudah kita registerkan di MongoDB tadi. Kita login. Lalu klik login. Nah, kalau bisa dia akan muncul alert seperti di atas berhasil login ke akun Anda. Oke, langsung oke aja. Dan nanti akan ke tampilan awal website yang kita desain. Nah, di tampilan front end ini kami mendesain sebuah website yang menjelaskan tentang warteg ya, yang mana kita mengambil nama wartegin, yang mana ada deskripsinya di bawah ini kata warteg. Nah, dan segala macamnya, dan terdapat menunya juga di bawah. Coba tolong scroll mengisi. Nah, ini lalu di atas ada menu toolbar. Coba di atasnya Bang Kiki, paling atas tadi. Nah, itu ada pemesanan menu dan menu makanan, tantang dan logout. Nah, di sini kami app.react-nya itu di-convert dari HTML. Coba tolong ini Bang Kiki kodenya yang Homepage ya. home-nya. Oke. Ya. Nah, di sini tuh sebenarnya React.js, namun kayak HTML yang di-convert ke React.js, yang mana kalau kita lihat dari segi bawahnya Bang Kiki. Nah, ini. Nah, di sini tuh bahasanya mirip bahasa HTML, hanya di-convert yang mana namun di sini hanya memiliki satu div atau satu parent yang mana berisikan codingan HTML yang bawahnya. Jelaskan apa yang kita buat, yang kita desain. Misalkan di atas ada header, nah di situ anakan dari homepage, bukan yang si intinya itu homepage-nya sendiri, hanya satu. Karena React.js tidak dapat membaca codingan HTML. Lalu untuk header ada itu yang di atas tadi, header logo dan lain-lain. Ada navigasi menu. Coba ke bawah Bang Yaki. Nah, di sini ada main container. Nah, itu ada tentang, nah berisi tentang deskripsi yang kita desain, warteg misalkan gitu. Lalu ke bawah ada kontainer. Nah, kontainer itu berisi tentang menu-menu. Nah, itu ya. Betul. Lalu di bawahnya ada kontak person ya. Yang mana itu email dan pesan. Lalu pada footer kita memasukkan logo lagi, lalu ada copyright di sana. Nah, di copyright ini dapat menghubungkan ke link sosial media kita berdua. Ini contohnya. Iya, contohnya. Ini itu link sosial media kita berdua. Mungkin kalau lalu jika ingin logout kita bisa kembali ke atas lagi dan klik logout serta masukkan atau meregister lagi user yang ingin kita masukkan. Mungkin dari segi front end-nya seperti itu, saya kembalikan ke Zaki. Oke. Sedikit tambahan untuk React.js sendiri itu ada sedikit perbedaan dengan HTML. Mungkin akan saya sedikit agak tunjukkan. Ini project kita sebelumnya yang mana hanya HTML saja. Oke. Ini untuk convert sebelum di convert gitu. Ini setelah di convert mungkin sedikit terlihat persamaan begitu. Ini di bagian menu footer ya, header footer ini ya. Kemudian ini ada bagian penjelasannya.
Hanya saja pada React.js ini banyak sekali fitur-fitur yang kita pangkas, seperti yang ada di head ini nggak ada semua. Kemudian perbedaannya lagi adalah terdapat pada cara menambahkan gambar. Jika di HTML itu bisa langsung dituliskan seperti ini begitu, src kemudian gambarnya. Tapi untuk di React.js itu harus diimport terlebih dahulu. Setelah selesai diimport, kemudian baru di bagian bawah bisa kita panggil seperti ini, misalkan src logo. Itu jadi sudah berbentuk variabel. Oke, mungkin segitu saja. Karena kalau untuk sisanya sama seperti CSS, itu sama seperti CSS yang ini. Kita nggak mengubah sama sekali. Masih sama. Hanya saja ada beberapa yang kita tambahkan supaya terlihat lebih rapih untuk di React.js-nya. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Farhan, mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin kalau dari saya sendiri mungkin cukup juga. Langsung tutup aja kali ya. Oke. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.